Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbuna wa rabbukum dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyinal kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu khairal umam. Allahumma salli ala nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsyadana wa iyyakum ila nuril Islam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi ta'atillah wa rasulih, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah tabaraka ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul azim. Jamaah, Al-Qur'an yang barusan kita baca tadi adalah surat Haji ayat 27. Siapa yang membaca dengan yakin, jangan beralasan saya tidak punya duit, saya tidak punya uang, saya tidak sanggup melaksanakan ibadah haji. Karena ini adalah Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insya Allah sama dengan yakin, terutama di saat sujud. Insya Allah panjenengan dikabulkan doa oleh Allah, bisa tawaf di Masjidil Haram dan bisa melaksanakan cita-cita panjenengan ingin ke makam Rasulullah namanya Ar-Raudhah dengan yakin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, dan aku akan mengabulkan doamu. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah mendapatkan mandat, ya Ibrahim, wa adzin fin nasil habil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Al-Haji 27. Wa adzin, serulah Nabi Ibrahim, fin nasi, kepada seluruh manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, akan datang ke hadapanmu, rijalan, mereka dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan atas orang-orang berkendaraan. Di tafsir di tafsir Al-Ibris, wa kulli dhamir itu unta kurus. Karena pada saat itu, zaman itu, orang naik unta dari perjalanan jauh, min kulli fajjin 'amiq, dari penjuru pojok-pojok dunia. Naik kendaraan terutama di sekitar daerah Jazirah Arab, itu naik unta kan momotannya banyak, makanya disebut ala kulli dhamir. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang kepadamu Ibrahim dari tempat yang jauh. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim kayak dalam dirinya itu pesimis. Ya Allah, apa mungkin ya Allah saya harus memanggil manusia seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji, ya Allah, dari tempat yang jauh. Karena manusia pada hakikatnya ada memiliki kekurangan, baik kekurangan fisik atau kekurangan tempat, atau kekurangan karena ada musim panas. Apa mungkin ya Allah seluruh dunia, apa mereka itu mendengar ya Allah panggilan saya,
yang kau anjurkan padaku ya Allah. Wa adzin finnas, serulah kepada manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, akan datang padamu di jalan dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan berjalan dan naik unta. Jamaah sekalian, kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diberikan oleh Allah optimisme. Balillahil amru jami'ah. Ibrahim, semuanya itu Ibrahim adalah urusanku Ibrahim. Balillahil amru jami'ah. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu latannasa jami'ah. Mereka datang kepadamu Ibrahim, datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, tempat bersejarah. Itu nanti urusanku, yang penting kamu memanggil, kamu seru mereka. Mereka tuh akan mendengar. Apakah mereka orang ditantang oleh, apakah orang beriman tidak percaya, kurang yakin. Balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu alwa yasha'ullahu latannasa jami'a. Hai orang-orang berakal, semuanya itu adalah urusanku. Tidak semua orang menerima panggilanmu Ibrahim, hanya sebatas orang yang dikehendaki Allah. Orang yang sudah dikehendaki Allah, batinnya terketuk untuk berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah akan kabulkan. Jangan alasan saya tidak punya duit. Mas, sampean gak berangkat haji tak? Lapong gak duit kok kakak haji tekon di. Oh ya Allah. Padahal di dalam hadis, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku itu menurutkan persangkaan kaulaku. Nek kaulaku nanggone aku api, aku ya api. Ya Allah, saya tidak punya ya Allah, secara fisik saya kekurangan ya Allah. Secara ekonomi, secara finansial ya Allah saya tidak punya. Tapi Allah, ini wa adzin finnas. Ini seruanmu ya Allah lewat Nabi Allah Ibrahim ya Allah. Mohon padamu ya Allah, berangkatkan aku ya Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya Allah. Liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Untuk mereka menyaksikan segala yang bermanfaat, yaitu rotasi perjalanan rihlat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam untuk melihat Ka'bah. Ya Allah ya Rabbi, betapa indahnya. Jamaah sekalian, kaum muslimin sedang salat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata dijawab oleh Allah. Ketoke panggilan sepele dengan lisan, waktu itu belum ada teknologi. Min kulli fajin amik, seluruh dunia mendengarkan. Dari masing-masing benua, entah itu benua Asia, entah itu benua Afrika, entah itu benua Amerika, entah itu benua Antartika, entah itu benua Australia. Yang terpanggil hatinya, yang kertuk hatinya ingin berangkat ke sana, seolah-olah ada magnet. Memang Ka'bah itu mengandung magnet. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, mereka zikir kepada Allah dengan hari-hari tertentu, terutama ketika wukuf. Ya jam sekian ini rukun wukuf itu dimulai setelah matahari tergelincir. Ya Allah ya Rabbi, hening sekali. Doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya dengan hati yang lembut tapi terdengar oleh arah sana. Allah Maha mendengar. Al-Hajj wal Arafah, intinya haji adalah wukuf di Arafah. Ya Allah ya Rabbi, indah sekali. Banyak-banyaklah doa membaca ayat ini tadi, yaitu Al-Hajj 27. Kita merasa optimis sebagaimana Ibrahim tadi manggil dengan cara frekuensi resonansi udara sangat-sangat terbatas, tapi ternyata didengar oleh seluruh dunia. Artinya apa? Yang penting Nabiullah Ibrahim memanggil. Ataupun kita dalam keadaan sholat, apa sholatku diterima ya karo Gusti Allah. Padahal sholat kita itu kadang-kadang ngelamun. Mulai dari takbir ingat pada Allah, setelah baca iftitah kita melamun mulai dari awal sampai akhir. Apakah saya diterima? Kita optimis seperti ini. Al-Hajj 27.
Yang penting kita melaksanakan sholat, urusan diterima dan tidak, urusan Allah. Tapi kalau teman yakin, dengan didasari ilmu dan syarat rukun sholat, terutama berjamaah, insya Allah sholat panjenengan akan diterima oleh Allah. Apalagi panjenengan sering mendengar, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah indallahi as-shalah. Pertama kali besok dihitung amalnya, dihisab amalnya adalah sholat. In saluhat saluhat sairu amalu. Nek sholati api, liyane melo api. Maksudnya apa sih? Wong nek sholat, masya Allah, dalam batin hatinya tenang, walaupun kekurangan. Di saat sholat, hatinya ayem, tentram, puas, ridho, walaupun dia sakit. Indah rasanya. Apa artinya dunia kalau tidak sholat? Ternyata luar biasa mahalnya. Setelah melaksanakan sholat, atine ayem. Nees atine ayem berpengaruh besar kepada kesehatan jasmani dan rohani. Ya Allah ya Rabbi. Jamaah sekalian, kaum muslimin sedang sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di manakah? Ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an juga. Di manakah tempat kita menemui panggilannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Bisa baca surat Ali Imran ayat 96-97 kalau tidak salah. Au inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Inna awala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah Allah wudi'a lin-nas, dibangunkan untuk manusia. Lalladzi bi Bakkah, yaitu berada di Makkah, namanya Bakkah. Mubarakan, dan negeri yang diberkahi. Waudan, dan menjadi petunjuk lilnas, bagi seluruh manusia. Ya Allah, negeri yang diberkahi. Mungkin yang sudah sana tambah mantep. Wong iya tanahnya berbatu, wite klopo gak ono, gedang ya gak ono, sembarang gak ono, sing ono cuma kurma tok. Daerah berbatu, gunung berbatu. Tetapi kenapa beraneka ragam buah-buahan terdapat di sana? Ini pun juga doanya Nabiullah Ibrahim, juga surat Al-Baqarah 169 kalau tidak salah. Ya Allah, Nabiullah berdoa, Rabbi ja'al hadza balatan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qal faman amatihu qalila thumma atarhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Ya Allah, Rabbi ja'al hadza balatan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini ya Allah negeri aman sentosa ya Allah. Warzuq allahu minas samarat, berikan Allah rezeki ya Allah berupa buah-buahan ya Allah. Man amana billah wal yaumil akhir. Hanya tersebatas orang beriman kepadamu ya Allah dan hari akhir ya Allah. Kita dapat hiburan lagi. Hei Ibrahim, qol wa man kafara fa ummatihu qalila. Barang siapa yang kafir, aku akan beri cuman sedikit. Tsumma attaruhu ila adzabinar, kemudian nanti kami lemparlah dalam kobaran api neraka. Wa bi'sal masir, tempat yang sejelek-jelek tempat. Artinya apa? Orang beriman kadang-kadang karena ridho, karena ikhlas, kadang-kadang secara fisik kekurangan. Secara finansial, secara ekonomi kadang-kadang hidupnya pas-pasan, kadang-kadang kekurangan. Tapi rasanya nikmat. Karena apa? Sadar mereka model-model begini. Endunya iku sing ngene iki. Belum tentu sing kaya iku atine seneng, belum tentu sing duwe akeh iku sok ngguyu. Kadang-kadang antar suami itu sibuk, suaminya sering pergi ke luar negeri, istrinya tidak mau ketinggal sibuk. Anaknya di sekolahnya model-model yang tidak mengenal agama. Sehingga sama-sama jauh, sehingga ketentraman tidak ada, kenyamanan tidak ada, sama-sama sibuk. Akhirnya di saat nazak sakatul maut, derita yang paling menimpa dirinya. Ya Allah ya Rabbi. Di saat sakatul maut sudah sakit, sudah sedih, apalagi di alam kubur.
Walau tara idil mujrimuna kisuru usim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Walau tara nalikane Rasulullah Muhammad idil mujrimun nalika wong urip ora donya sak puas-puase akeh-akeh dosa menikmati dunia menikmati wanita nakisuru usim inda rabbim tunduk malu di hadapan Allah tersiksa dia menderita dia. Di saat alam kubur jangan dikira di kuburan-kuburan itu tenang. Orang yang artinya orang yang tidak pernah bersyukur di hadapan Allah ketika hidup di dunia menjerit menangis. Rabbana abasarna, ya Allah saya sudah mendengar, sudah melihat ya Allah ayat-ayat-Mu ya Allah. Baik itu berupa kitab-Mu Al-Qur'an ya Allah, baik berupa fenomena alam ya Allah. Wasami'na, dan saya sudah mendengar ya Allah firman-Mu lewat Rasul, para nabi, para ustadz, para kiai, para mubaligh. Farji'na ya Allah, kembalikan aku ya Allah, pulangkan ya Allah kesiwalan. Inna muqinun na'mal sholihan inna muqinun, dan saya akan berbuat baik terhadap siapapun, terutama wong sing gak duwe. Aku ya Allah tak apian ya Allah, uang banyak ya Allah tak berikan kepada masjid, yatim piatu dan sebagainya. Malaikat jawab kasep ya Allah ya Rabbi. Jadi jamaah sekalian kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kabar gembira bagi yang terakhir. Apapun amal yang kita kerjakan, yakin Allah Maha mengabulkan doa. Yang pengen berangkat haji, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa surat haji tadi ayat 20 dibaca, terutama di kala sujud. Terus insya Allah segala permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita berharap, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah seluruh rangkaian amalan ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.